Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan membahas Injil Markus bab 16, ayat 15 hingga ayat 20. Dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu ia duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, banyak pesan-pesan daripada Tuhan Yesus dan instruksi-instruksi Tuhan Yesus dalam ketetapan-ketetapannya. Tetapi sebelum Yesus naik ke surga atau terangkat ke surga, ada satu pesan yang jauh lebih penting daripada yang lain. Bukan berarti pesan-pesan yang lain tidak begitu penting, tetapi biasanya kalau orang sudah hari terakhir dia mau berangkat menuju ke luar negeri atau kemanapun, dia memesan kepada keluarganya atau orang-orang yang di rumah. Dan itu merupakan pesan yang begitu penting. Dan hari ini Yesus mempunyai satu pesan kepada saudara dan saya. Apa yang dia katakan di sini adalah, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Artinya ini adalah satu amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Nah, saudaraku, tentu kita sebagai murid-murid Yesus tidak hanya menerima begitu mentah-mentah, tapi Yesus di sini dikatakan ada tanda-tanda untuk menyertai orang-orang percaya. Yang tadi saya sudah bacakan itu. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nampaknya ini Tuhan ini seperti main menghukum saja. Ya. Jadi kita harus percaya. Sebenarnya penekanan di sini adalah dihukum. Bukan Tuhan menghukum, tetapi kita yang menghukum diri sendiri. Kita akan melihat daripada Injil Yohanes 3 ayat 18, dikatakan, "Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman." Artinya apa nih, saudaraku? Artinya kalau kita memisahkan diri daripada cinta kasih Allah, memisahkan diri dari pengampunan Allah, memisahkan diri daripada belas kasihan Allah, ya, memisahkan diri dari segala kebaikan Allah, itu berarti kita menjauhkan diri daripada keselamatan. Itu berarti kita mempunyai satu kesengajaan untuk membinasakan diri sendiri. Sebab siapa saja yang menjauhkan diri, memisahkan diri daripada Allah, itu berarti kebinasaan. Sebab Allah dalam Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan, untuk mencari orang-orang yang berdosa.
bukan orang-orang benar. Apabila saudara dan saya mengaku saya ini adalah orang yang berdosa, saudaraku adalah tepat yang dicari oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, dihukum di sini, ingat bahwa saudara dan saya dipanggil untuk datang kepadanya, berbalik kepadanya, supaya kita diselamatkan. Dan berikutnya dikatakan, ada ayat mengatakan bahwa meminum racun maut tidak akan celaka. Saudaraku, ini bukan sesuatu harafiah yang harus kita sampaikan, tetapi Yesus mengambil satu contoh bahwa apabila saudara dan saya dalam perjalanan, dalam pelayanan, ada perlindungan Tuhan. Apabila saudara dan saya dicelakakan orang, ya, dimusuhin orang, ya, bukan untuk mencelakakan diri sendiri. Ya, jangan sampai kita membaca firman Tuhan ini secara harafiah, kita mencelakakan diri sendiri, mencobai Allah. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai Kristiani kita tidak cukup hanya dibaptis selesai, tetapi dalam amanat agung Tuhan Yesus itu kita mempunyai tugas pelayanan, tugas perutusan untuk mengabarkan cinta kasih Allah, kabar baik kepada dunia di sekitaran kita. Saudaraku, apabila kita hanya sebagai seorang Kristiani yang rajin ke gereja, tetapi mandul, tidak berbuah, ya, berbuah kasih, berbuah menyampaikan berita Allah, kita menjadi Kristiani yang duduk, yang menunggu, ya, yang tidak berbuah. Oleh karena itu, perintah daripada Tuhan Yesus itu, kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, tentu kita akan melaksanakan kepada sesama manusia dengan 4 segenap itu. Nah, Rasul Petrus juga mengingatkan kepada kita, dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-5, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, saudaraku, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini adalah beberapa poin nasihat daripada Rasul Petrus kepada saudara dan saya. Pertama-tama kita diingatkan, Allah menentang orang congkak. Apapun yang saudara dan saya lakukan berhasil, sukses, jangan sampai menuju ke alamat itu, kecongkakan. Ya, jangan sampai ke situ. Kedua, kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, sebab tidak ada tangan yang lain yang lebih kuat daripada Tuhan Yesus. Dan ketiga poinnya adalah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Sebab Ia yang memelihara kamu. Artinya saudara dan saya, masing-masing mempunyai benih kekhawatiran. Siapa yang tidak pernah khawatir? Ya, mau khawatir secara biasa-biasa, secara medium, dan secara large. Artinya sudah tidak tertampung. Nah, ini adalah produk-produk setan yang menyebabkan kita mundur daripada Tuhan, khawatir, percaya akan masalah kepada pemeliharaan ilahi. Ini yang sangat disukai oleh setan. Nah, saudaraku, sebenarnya kekhawatiran itu menciptakan kepada kita sendiri bahwa kita ini adalah orang yang rapuh. Kita sadari bahwa kita ini rapuh. Oleh karena itu, mari kita serahkan seluruh daripada kekhawatiran kepadanya. Jangan simpan sendiri, saudaraku. Ini bisa menular. Bisa lagi berbuah banyak, berbuah yang pahit, berbuah yang ketakutan, penuh dengan kegelisahan. Jangan sampai kita tidak menyerahkan. Coba saudara cek sendiri di dalam
kantong hati kita, kantong pikiran kita, masih ada benih-benih kekhawatiran? Kalau ada, segera diserahkan. Karena ini tidak akan bermanfaat bagi jiwa saudara dan saya. Dan kita diingatkan juga, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini poin yang keempat yang diingatkan oleh Rasul Petrus. Kenapa kita tidak sadar? Karena kita kadang-kadang menganggap kita ini boleh, menganggap kita sendiri mantap. Saudaraku, kita sebagai manusia yang rapuh, rendah diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, iblis berjalan atau berkeliling dan mencari, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya, ada orang yang tidak dapat ditelannya dan ada orang yang dapat ditelannya. Tergantung saudara dan saya, situasi, kondisi rohani saudara, iman saudara. Apakah kita kuat? Apakah kita terlena dalam hidup spiritualitas kita? Apakah kita lemah? Apakah kita sedang terlena? Ini tergantung kepada saudara dan saya. Karena dikatakan di sini, dia mencari. Ya, artinya siapa yang menjadi sasaran iblis? Ya, tergantung situasi daripada iman saudara dan saya. Dan yang terakhir, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara jangan melihat orang senang-senang, ya, dan beban saya adalah yang paling berat. Jangan, saudaraku. Semua penderitaan itu sama, sesuai dengan masing-masing daripada kekuatannya mengandalkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara dan saya sebagai murid-murid Yesus, layaklah dan pantaslah berdoa bagi setiap saudara kita dimanapun mereka berada. Untuk pemimpin-pemimpin negara, untuk pemimpin-pemimpin gereja, untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang lemah. Sebab kita adalah orang yang tidak sempurna. Oleh karena itu, saudaraku, sekali lagi, selamat Paskah. Dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kita pasti menang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.